Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Utat-Utat Komintan, saya Donald Pengkagi. Saya Dion Mukoginta. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe channel Totabuan Citawaya Official. Dika Koryangan. Dika Koryongan. Dika Koryongan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali bersama kami bertiga. Host yang paling kece, paling enjoy. Ya, ganteng. Yang diganteng, yang cuma diganteng. Ada ABG di sini. Mantap. Oke. Nah, tentunya kurang masih ada di program kesayangan kita bersama di channel Totabuan Citawaya Official, yaitu di program Talebe Show. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu, sejarawan ya, bisa dibilang sejarawan, budayawan, penikmat sejarah. penikmat sejarah. Penikmat sejarah. Kalau Aki budayawan. Oh, Aki budayawan. Yang Alhamdulillah. belajar lagi. Oh, Nah, spesial untuk di video kali ini Tola akan membahas ada yang lagi viral. yang lagi Ya, betul. viral ya, lagi booming saat Booming ini. saat ini. Yang lagi dibahas. Yang lagi dibahas masyarakat Solo. Ya. Tentunya lagi hangat diperbincangkan. Ya. Dan akan kita kupas Secara tajam. secara tajam. Vicky. Nah, Pito hukum. Ya, masuk. Mengondo. Nah, ini masih dengan tema pembahasan tentang teater Pingkan Matilas kemarin. Ya, Yang lagi viral ya. Yang lagi viral di media sosial. Ya. Bahkan informasi itu sempat memancing kemarahan warga masyarakat PMR. Iya. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam, ini kan soal dari pakar-pakar yang terundang. Ini bisa dikatakan pakar budayawan dan sastrawan yang ada di BMR. Nah, ini relawan ini. Relawan apa? Suka relawan. Nggak usah baper ya. Nah, orang langsung ke topik pembahasan. Tapi sebelum itu orang kenalan dulu. Karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Dan pastinya memang sebagian masyarakat Buang-Mongondo udah tahu. Ya, Tapi yang lain kan masih belum tahu. Ya, pasti. Makanya orang kenalan dengan masing-masing narasumber yang terhot di Buang-Mongondo. Iya. Aki dulu. Oh, iya. Ada yang paling muda. Yang paling muda. Adat soalnya ada. Iya, paling Menggaulkan. Oh iya. Oke, silakan lagi. ABG tua tukang bagoda. Boleh menggoda. Oke, Aki silakan. Silakan Aki, perkenalkan diri Aki. Iya. Dari mana? Oke, syukur manto. Terima kasih Harigato. Bahasa Tiga Jepang. bahasa. Oh iya. Saya tuh juga tahu juga bahasa Cina. Biar malam-malam udah yang ciang-ciang. Iya. Jadi nama Iya, nama saya. Alhamdulillah masih orang jaga sebut Haji. Oh, Haji. Alhamdulillah. Ya. Saya punya mantan pacar Hajah. Jadi Hajijah. Saya Haji, mantan pacar saya Hajijah. Haja, jadi Hajijah. Disambung. Nah, yang benar Hamim Ambaru. Asal mana? Ya. Aki Hamim Masih Ambar. baru. Oh, Baru luar dalam lagi. Baru. berarti masih baru kan? Masih baru. Asal mana Aki? Asal mana? Memang saya punya asal Indonesia. Tapi lahir di Bolang Mongondo. Ya, tepatnya di mana? Nah, tempatnya paling manis Mopai. Mopai yang orang Mopai yang manis. sekali punya Aki yang Paling manis. Ini penghargaan juga buat karena ada pabrik gula
merah. Jadi gula merah itu manis, pahit. Jadi Ada kecuali soal buang akan kopi. pahit. Alhamdulillah saya masih dipakai oleh negara Ya. sebagai guru, sudah pensiun tapi masih di SK-kan oleh gubernur sebagai guru THL tenaga harian lepas di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Kota Mobagu. Wow. Keren. Alhamdulillah. Sebagai mata pelajaran seni budaya. Kebetulan saya adalah Doran bilang, bukan saya yang bilang, budayawan. Doran yang bilang, bukan saya. Haki Samara. Saya tahu mana Haki fokus itu marah ini. Kalau saya yang bilang berarti MP makan puji. Ada istilah baru MP. Nah, itulah keberadaan saya di Kota Mobagu. Asal Mopait. Jadi Aki yang baru asal Mopait ya. Iya. Ini seorang budayawan. Ya. Budayawan. Next mungkin dari Sebelah. Oh ini. ini dulu. Oh ini dulu. Yang ini dulu, yang lebih tua dulu. Oh iya. Jadi Paling adik biar nanti ke belakang. Yang Mbak bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, nama saya Donald Komedian Satung Kaki. Saya asal Desa Abad, Kecamatan Nolayan, Kabupaten Belamondo. Ya. Kalau mau menyebut ini, pantas tidaknya saya bicara di sini, mungkin dengan menulis buku Membaca Belamondo, menulis buku Meretas Tabir Identitas, Sejarah Belamondo dan Budaya Belamondo, kemudian Indonesia Minim di Lembah Nuboga, sama buku terakhir saya Islam Tanpa Kesultanan, Dinamika Islamisasi Belamondo. Mungkin itu semoga saja membuat saya pantas untuk bicara di topik ini. Yes, pasti. Saya kira demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan penulis juga ya. kesibukan Bang Donald sendiri apa sekarang? Saya aktivitas sekarang masih di Depok. Ya. Kebetulan sebagai kepala SMA Terpadu Batu. Oh, Kemarin. Kepsek. Kepala sekolah. Iya, Iya. Kepsek. Berarti ada Kepsek muda begini, berarti murid-murid itu senang belajar tuh. Semangat. Udah sampai Kepsek muda. Dipercaya. Dipercayakan. Dan Alhamdulillah. ini suatu prestasi karena Iya. Kepsek di luar daerah. Iya. Dari BMR. Karena orang Abah berkiprah di luar Daerah. pun jadi Kepsek. Jadi kepala sekolah. Iya. Kalau nggak dulu kepala batu. Kepala seksi. Kepala batu dia. Oke. Nah, next orang ke yang paling ujung. paling muda ini. Paling Oke. muda. Terima kasih senior. Kebetulan Nanang ini saya senior waktu SMA. Oh, jangan buka sini. Jadi biasanya kalau baca cerita begini, apalagi kenalan begini, suka jatah kotaku. Oh iya, senior. Senior. Soalnya biasa meminta izin pas senior. Oh iya. Cuman karena senior so kasus sekarang, jadi coba bilang, tapi jadi ragu ini bicara formal atau bicara bahasa Melayu. bisa Melayu, bisa formal. Campur-campur. Campur. Formal ya. Jadi nama saya Murdian Mukoginta. Saat ini saya tinggal di Kelurahan Kampung Besar. Walaupun kalau dilihat dari masa lalu ketika saya lahir itu, saya lahir di Tabang. Hari kelahiran saya itu tepat pada tanggal 28 Oktober. Jadi asiknya ketika saya lahir di tanggal 28 Oktober itu, kaum muda dan kaum mudi itu merayakan ulang tahun saya. Iya. Luis. Karena bertepatan di hari Sumpah Pemuda. Aduh, mau tanya Bang. Dia ingin tahu. Lihat begini semua hari kebesaran kita tahu. Iya, betul. Tanggal 29 November hari apa? Hari Hari Senin. Aki Jawa. Jadi mau tanya, kalau Aki kan mungkin yang pasti sudah berkeluarga. Kalau Bang Donald Alhamdulillah sudah. sudah. Iya. Anak seberapa ini? Alhamdulillah satu. satu. Nah, mau tambah? Aduh. Tambah anak, tambah istri. Kalau Dion tadi profesi sekarang sebagai Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Kota Mobagu. Oh, Pak Guru. Pak Guru. Mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oh, itu IPS. PS. Jadi Kemudian kegiatan-kegiatan lain itu biasanya menulis artikel di media massa. Luis. Dan saat ini aktif sebagai kolumnis di salah satu media cetak di Belamondo Raya. Luis. Jadi tema-tema yang biasa saya tulis itu di samping menulis tema-tema sosial,
itu ada pendidikan dan lebih banyak itu bicara tentang sejarah, khususnya ketika bicara tentang teori-teori sejarah. Iya. Jadi memang terlampau bintang tamu hari Iya, ini. Pak Guru. Enggak salah lagi. Salah. Jadi ada dari mantan Pak Guru, Ya. ada Pak Guru, ada Kepsek. Iya. Kepsek. Baru masing-masing ada kayak kemampuan masing-masing ya. Tapi bukan Ada sastrawan. bukan mantan, Apa? masih aktif. Oh iya, itu Cari hal. Cari hal. dapatnya dari kopi aku. Saya masih aktif. Iya. Selain daripada guru saya, guru sebagai guru Iya. yang sudah pensiun Iya. tapi masih aktif, saya berkecimpung di Aman Bom. Aman bom Apa? Oh ini apa? Terama bom ini bola Bukan itu. Bukan itu. Oh ini Pak Amabom. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bola Mongondo Raya. Bolaan Mongondo. Bom itu bola bola ya. Bom itu Betul. Bola Mongondo Raya. Nah, saya punya ketua Jemi Lantong. Oh Pak Jemi. Iya. Sekretarisnya Dr. Nokodompit, baru ada bendahara. Saya adalah ketua bidang kebudayaan, Ya. Iya. membidangi adat istiadat. Iya. Pas. Nah, Pas pas memang saya berat. punya jurusan, Iya, saya punya jurusan. job. Kemudian keseharian saya adalah pencipta tari. Oh, tak kira pencipta lagu. Sudah 15 tari yang saya ciptakan bersama dengan musik tradisi bola Mongondo. Keren. Saya berkali-kali ke ibu kota Indonesia, Jakarta, ke Jogja, ke Bali. Oh, Bapak di Bali, mau tunggu apa? Bapak di Bali. Pementasan tari Moko Sambe Oh, di Nusa Dua Bali. Iya. Ya keren. Memang lagi ini keren. Pergi di Pantai Kute, nak. Panik Pantai Kute, pergi. Pergi di itu Babong akan ada Pigi. ada pergi akan. Museum. Karena tadi itu langsung tertawa tuh. Langsung tertawa. Sekarang Sekarang kita kenapa? pakai kacamata waktu dapat lihat. Kasih mata hitam, supaya tidak dapat lihat. Nah sekarang terang Baru balik. pergi di NTT lagi, Nusa Tenggara Timur di Kupang. Nah, saya menciptakan tari Bugani Bukan di waktu itu. dengan gerakan 42 gerakan di Kupang. Baru saya lagi ke Provinsi Banda Aceh. Woi, Alhamdulillah saya punya tarian mendapat masuk 10 besar urutan ke-8 dari 34 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah. Jadi Aki ini walaupun sudah di umur yang artinya orang bilang sudah tua, Sudah tua. tapi masih mengukir berbagai prestasi. Iya. Masih Baru tahun kemarin Tambah memang aja lagi. Menimpa kemarin. saya merangkai musik tradisi. Mulai dari kulintang desi yang disebut gulintang. Oh, kulintang. Baru saya rakit itu bambu berontung. Ya. Baru dipadukan menjadi musik tradisi bola Mongondo. 5 orang laki-laki saya bawa di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Alhamdulillah belum dapat juara. Iya, Yang belum penting suka rezeki. sana, kalau ada mempersembahkan yang terbaik. Itu Bandar Lampung. Oh ini itu Bandar Lampung. Iya. Ya, pernah injang. Iya. Tinggi lagi sholat di Masjid Teragung. Di pantai. Iya. Jadi naik perahu ke pergi. Sampai ke sana bersembahyang goyang-goyang. Oh ini kata itu. Banyak. Iya, Masjid Bandar Teragung. Lampung. Banyak Oke, alhamdulillah. Itu tadi memang Aki Sudah sekilas, Iya, sekilas. pengalaman. Story. Bawa-bawa anak. Prestasi juga. Dan tahun ini jadi cuma menari di tempat kong kirim DP video. Oh ya. Sudah mau ke sana. Dapat juara 1. So Indonesia. Woi, sadis. Tahun depan belum ini kan? Nah, tahun depan mudah-mudahan tahun depan di Padang. Oh no. Jadi semua keliling Indonesia. Ini tahu masih di rumah makan Padang sini loh. Alhamdulillah ada juga Padang di Ya sini. mudah-mudahan Aki ini selalu Tapi sehat ini ya. Padang ini semua provinsi ada. Iya, betul. Di NTT ada Padang lagi. Iya. Di Bali ada Padang lagi. Di waktu kemarin di Aceh ada Padang lagi. Ada pergi di museum lagi. Iya betul. Ada pagi lagi di kapal yang terapung di 7 km dari pantai. Iya. Kapal yang paling besar Waktu sudah tsunami dibuatkan itu. museum di tsunami. Iya. Ada lagi kapal yang di atas rumah, dorang buat museum lagi.
Seperti itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Pengalaman. Insya Allah kini diberikan kesehatan selalu, banyak rezeki. Amin. Berkarya. Jadi doakan supaya saya masih sehat terus. Amin. Pastinya amin. Supaya tetap ada karya di bidang budaya untuk kota-kota Mubagus Ya, dan alhamdulillah so ada generasi muda. Amin. Penerus. Yang menggantikan saya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini so ada generasi Nah, muda. itu tadi sekilas tentang Aki, dan sekarang orang langsung ke topik yang utama kita akan bahas. Yang tentang yang lagi hangat sekarang kan tentang Loloda Mokoabo sama Pinkan Matinas. Iya. Nah, itu kemarin beredar di video, Ya, video yang mana dan foto. menayangkan teater di situ yang menimbulkan Kontroversi. kontroversi, polemik lah. Polemik. Nah, menimbulkan juga protes-protes dari masyarakat BMR. Katanya di situ ada adegan yang katanya melecehkan sejarah BMR. Nah, mungkin dari teman narasumber ini pasti sudah uni semua, pasti Iya. so. Aki juga mungkin sebab ini kan? Ya. Aki sudah. Nah, terang Kalau meminta saya enggak bau ini cuma anak-anak waktu saya Zoom di SMK tentang teater, anak-anak terus bertanya kepada saya, Aki, ada pelecehan ini, pelecehan apa? Pelecehan teater. Teater apa? Teater itu Pinkan Matinas. Oh, saya belum. Kamu sudah bangun ini? Sudah. Mana? Mereka ceritakan. nanti tertanya Pak Aki. Berarti terang Terang ke Dion dulu. Dion, dari segi pandangnya Dion, apakah itu memang termasuk pelecehan untuk sejarah BMR atau bagaimana? Iya. Jadi kalau dari pandangan saya itu, saya biasa melihat berdasarkan basic saya. Saya kuliah di jurusan sejarah di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi ketika pertanyaan tadi muncul, apakah hal ini masuk pelecehan sejarah bola Kategori pelecehan. Jadi kalau dilihat dari sisi sejarahnya, itu dikatakan tidak. Kenapa? Karena karya yang ditampilkan itu bukan sejarah. Itu karya yang sudah ditampilkan itu tidak bisa diklaim sebagai sejarah. Kita lebih tepatnya itu mengatakan bahwa itu karya sastra. Karya sastra yang diambil dari karya H.M. Taulus. Bintang Minahasa, judul novelnya itu Bintang Minahasa Pinkan Mogobunoi. Jadi itu diambil dari karya H.M. Taulus itu. Jadi karya itu memang itu sastra, karya fiksi. Jadi kalau dari pertanyaan tadi apakah itu melecehkan sejarah, saya tidak merasa terhina di bidang sejarah, karena sejarah Bolaang-Mondow secara fakta tidak seperti itu. Sejarah Bolaang-Mondow itu kebudayaannya, kemudian peradabannya itu tinggi dan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan di teater. Waktu itu. Yang bikin gaduh ini masyarakat Pulau Mongondo di apanya itu? Di ceritanya atau di apanya? Jadi untuk saya sendiri, seperti sebelumnya saya sudah menulis di artikel di Bolaang-Mongondo Fox. Itu judulnya Sejarah, Sastra dan Teater Pinkan Matinas. Jadi seperti sudah saya jelaskan bahwa saya menulis kurang lebih saya membaca novel tadi Bintang Minahasa dengan teater tadi itu 8 jam. Kenapa? Karena 5 jam tayangannya, kemudian saya membaca meresensi bukunya itu selama 8 jam. 8 jam. Nah, mengapa demikian? Agar saya bisa mengambil kesimpulan secara objektif. Kira-kira kalau misalnya apa yang sudah ditampilkan itu, seperti yang sudah ditampilkan di teater itu, kira-kira sama dengan isi buku atau tidak? Itu yang saya coba cari di ketika saya coba meresensi buku, kemudian sambil menonton video teater itu. Kalau pertanyaannya tadi, apakah hal itu di bagian mananya melecehkan? Gitu ya? Karena ini mungkin yang membuat masyarakat Menurut masyarakat, karena kan masyarakat tahu, oh ini mungkin karena faktor apa namanya, ada Mongondonya Tacungo toh, atau mungkin karena Rajanya. ada pornografi, ada cerita pornografi di dalamnya atau bagaimana? Pornografi itu saya sepakat.
Jadi kalau misalnya kita merujuk di buku HM Taulu itu bicara tentang bola Amongondo itu kurang lebih ditulis di halaman 65 sampai dengan 108 di buku Bintang Minahasa itu. Di halaman 65 itu di situ ditulis bahwa tentang asal mula di bagian 2, itu di bagian 2 ya. Kalau di bagian 1 novel itu tentang kehidupan Pinkan Matindas. Di bagian 2-nya asal mula perperangan Minahasa. Kemudian di bagian 1 dari bab 2 itu, di subbab bagian 2 itu, subbab 1 di bagian 2, di situ judulnya Patung Pinkan Matindas. Patung Pinkan di tangan Raja Bola Amongondo. Jadi nama Raja Bola Amongondo yang mulia Lolodak Moko Ago itu ditulis dari halaman 65 sampai dengan 108. Ketika saya membaca itu, yang saya cari itu adalah kalimat kata, apakah dari halaman 65 sampai 108 itu mengandung kata-kata porno. Itu yang saya coba cari. Kalau dari apa yang saya dapat, sebenarnya di dalam novel itu HM Taulu tidak menggunakan kata-kata porno di dalam itu. Kita bicara novelnya dulu ya. Kita bicara Kalau di cerita novelnya itu ada pemenggalan. Ada di halaman 100. Ada itu. Iya. Jadi saya ulas dulu. Mungkin sekitar 1 menit akan saya ulas ya. Jadi nama Raja Lolodak Moko Ago itu ketika kalau misalnya kita bicara tentang kata-kata pornonya, kalau dari pandangan saya pertama kurang lebih di halaman 68. Saya memberikan contoh. Ada kata-kata di situ yang agak vulgar, tapi HM Taulu itu menggunakan kata yang masih sopan. Misalnya di halaman 68 ketika ada permaisuri Raja Lolodak di situ, tokonya namanya Bua Ode. Jadi Bua Ode ini itu bertanya kepada Selir. Nah, pertanyaan mungkin penasaran ya, kenapa sampai jadi begitu? Jadi ceritanya Pinkan dan Matindas, Pinkan dan Matindas ini adalah suami istri. Itu karena mereka berdua itu kalau Matindas ke kebun itu Matindas ikut, tidak pernah berpisah. Sehingganya dalam suatu hari itu Matindas itu ingin pergi ke laut, mungkin mencari ikan dan lain sebagainya. Tapi istrinya Pinkan ini tidak ingin Matindas pergi ke laut karena dia khawatir akan terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Dan dia rindu dengan Matindas. Akhirnya Matindas membuat patung yang sama dengan Pinkan, sama dengan dirinya sendiri, supaya kalau mereka berpisah kan ada patung yang dijadikan sebagai pelipur lara. Itu. Jadi patung itu dibuat persis sama dengan wajah mereka berdua seperti itu. Akhirnya ketika suatu hari Matindas mengatakan bahwa dia ingin ke laut, tidak dikasih sama Matindas sama Pinkan. Jadi dia bilang bahwa ini ada patung. Jadi kalau kamu rindu, silakan lihat saja patungku. Akhirnya Pinkan menganggap ya demikian. Jadi dia izinkan Matindas pergi ke laut. Akhirnya ketika Matindas ke laut, terjadi kecelakaan seperti itu. Dan ya patung Pinkan yang dibawa oleh Matindas ke laut itu yang hanyut. Dan masuk di bagian 2 di 65 tadi ceritanya Raja Bola Amongondo itu menemukan ada orang Bola Amongondo yang menemukan patung itu dan dia berikan kepada raja. Itu raja melihat patung itu jatuh cinta dengan patung. Dia bermimpi, di mana ada gadis seperti ini. Itu lanjut saja ceritanya saya itu. Akhirnya sampai sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh masyarakat kita, mulai ada adegan porno dan lain sebagainya. Kembali di halaman 68, ketika raja senang melihat patung dan sudah tidak ingin sudah tidak merasa tertarik lagi berselera dengan istri-istrinya maupun selirnya, istri dan selirnya ini cemburu. Kok kami ini dibandingkan dengan patung, dia lebih suka patung dibanding kami yang makhluk hidup. Akhirnya Bua Ode ini bertanya kepada selir, apakah raja masih mendatangimu? Dalam tanda kutip, kita tahu apa maksud mendatangimu itu. Jadi dari situ saja saya mengambil kesimpulan bahwa hubungan itu diberi kata datang, mendatangimu. Kita kan paham. Di halaman 70 ada juga kata seperti itu. Di halaman 80 misalnya kata di situ dalam sebuah mimpi Raja Bola Amongondo bermimpi Pinkan datang. Kemudian oleh Taulu digunakan kata melihat
Pingkan, itu raja berbirahi. Jadi hanya kata birahi itu yang keluar di situ. Sampai di halaman 108 ada kata-kata tapi cuma birahi. Nah, yang jadi polemik yang muncul adalah ketika 30 menit terakhir di teater itu di kalimat dari aktor yang berperan sebagai raja ketika dia datang sama Pingkan. Jadi dia ingin mengambil Pingkan, itu ada kata-kata kita tahu semua kan. Itu buah pepaya akan saya lahap hingga habis. Buah semangka. Kecantikanmu melebihi kecantikan wanita yang ada di Bolang Mongondo. Saya berani bersaksi bahwa di halaman 65 sampai 108 tidak ada kalimat seperti itu. Dan itulah yang jadi masalah. Adalah ketika membawa nama itu, kemudian Raja Bolang Mongondo itu terkesan porno. Itu. Jadi di anggapan ini kalau Taboa Mongondo ini yang bikin masalah, Kang. Yang ada Taboa DP Mongondo ini. Bolang Mongondo. Kalau menurut saya masalahnya ini Bolang Mongondo. Seperti itu. Karena bagi masyarakat Bolang Mongondo jangan kita berbicara adat dan budaya, nama daerah saja itu seperti seakan-akan ketika nama daerah kita dihina, itu seakan-akan menghina seluruh orang yang menganggap bahwa dia adalah bagian dari Bolang Mongondo. Seperti itu. Misalnya contoh, ketika kita mengatakan di kampung A, Anggi Bakalaijo di kampung A itu, ya, maka orang di kampung A walaupun dia tidak bermasalah dengan objek ini, seseorang ini, itu pasti dia merasa siapa yang memanggil kita Bakalai. Itu karena dia merasa itu kan jadi tipikal yang harus dihargai oleh orang lain terhadap kebiasaan yang sudah berkembang di sini. Dari kebiasaan kita itu masuk dalam kategori budaya, sudah membudaya. Seperti kita menghargai, jangankan menghargai adat dan budaya, nama daerah saja dihina, kita merasa tersinggung. Nah, berarti menurut Dion sendiri itu tidak masuk dalam kategori pelecehan. Masuk. Kenapa saya katakan masuk? Karena di dalam video itu jelas, walaupun sutradara berpatokan bahwa ini adalah fiksi, tapi ini sudah membawa satu nama di mana ada 500.000, 600.000 ada nama Bolang Mongondonya itu di dalam situ. Oke, itu tadi dari Dion. Nah, sekarang kita dengar tanggapan dari Pak Donald. Bang Donald. Kiel panggil Bang padahal kita seangkatan. Seangkatan. Satu kelas gitu. Satu kelas. Waktu MTS. Tadi udah dijelasin sama Dion perbandingan antara novel HM Taulu Bintang Minahasa yang menjadi referensi utama lahirnya teater tersebut. Saya tidak ingin mengupas seperti itu. Kemudian dalam perspektif teater dan budayanya, saya serahkan ini bagian yang pakarnya. Serahkan kepada ahlinya biar saya mungkin ingin bicara bahwa kenapa sih ketika berhubungan dengan Bolang Mongondo dan Lolodak Mukago terutama itu sangat sensitif dan cukup potensial untuk mengangkat apa istilahnya, kalau boleh dibilang amarah ya amarah. Kita lihat bersama bahwa belakangan ini pasca lahirnya teater tersebut, pasca di live streaming itu memicu amarah yang sangat luar biasa untuk masyarakat Bolang Mongondo. Saya pikir wajar, karena bagi masyarakat Bolang Mongondo, Lolodak itu adalah identitas. Datuk Lolodak Mukago, saya menyebut Datuk Lolodak Mukago, itu adalah identitas kemongondoan. Karena kenapa? Karena lewat tangan Lolodak Mukago lah Bolang Mongondo dikenal dalam arsip-arsip kolonial, dikenal dalam dunia luar. Karena Lolodak Mukago itu bagi saya termasuk raja-raja yang lain juga sebelum Lolodak Mukago udah melakukan interaksi dengan dunia luar, tapi intensitas yang lebih tinggi itu di zaman Lolodak Mukago. Itu berdasarkan kajian arsip sejarah yang saya baca sejauh ini. Contoh kasus gini, gimana sih posisi Lolodak Mukago dalam konteks Bolang Mongondo? Sederhananya, contoh paling sederhana adalah Bandara Samratulangi. Meskipun tidak sepadan ya, Samratulangi bagi orang Sulawesi Utara khususnya sesuku dengan Samratulangi itu sangat, beliau adalah pahlawan sehingga saking bangga terhadap jasa dari Samratulangi, dia diberi nama bandara, bandara internasional, di penghargaan untuk jasa Samratulangi. Bandara di Bolang Mongondo yang rencananya baru, kan
Iya, dinamakan Lodak Mukago. Iya. Kenapa dinamakan Lodak Mukago? Karena di situ ada kebanggaan orang Lamondo terhadap Lodak Mukago. Dan penghargaan untuk Lodak Iya. Mukago. Meskipun tidak sezaman ya, Iya. tapi ketika misalnya begitu juga ketika ada orang yang dugaan penghinaan terhadap Lodak Mukago, saya kira sama nilainya ketika ada yang atas nama Seni kemudian melakukan penghinaan terhadap Samratulangi misalnya, dalam konteks nama bandara ya. Ya. Saya ingin lebih praktis saja cara berpikir kita bagaimana begitu agungnya, begitu luar biasanya nalar orang Bulamondo terhadap ketokohan Lodak Mukago itu. Sebelumnya juga kita tahu rumah sakit itu dinamakan Datu Binangkang, nama lain dari Lodak Mukago. Selain Lodak Mukago itu punya sejauh ini yang paling mudah dideteksi adalah Datu Binangkang, kemudian Raja Manado, kemudian Lodak Mukago. Meskipun ada beberapa versi yang menganggap bahwa Lodak itu adalah gelar, tapi saya lebih spesifik bahwa Lodak Mukago ya Lodak Mukago, gelarnya ya Datu. Iya. Iya. Nah, sebelumnya kan Tadohe kuno, karena konteks itulah bagi saya. Kemudian jasa-jasa dari Lodak Mukago itu kenapa sangat mengakar kuat di sanubari, di jiwa masyarakat Bulamondo yang punya sejarah tentang Lodak Mukago. Kita lihat saja contoh kasus, jangan pakai perspektif orang Bulamondo karena itu rawan ini bias. Itu kan kalau orang Bulamondo menceritakan tentang sejarah Bulamondo itu cenderung euforianya itu agak besar. Kadangkala susah objektif. Orang luar juga mana susah objektif jika dia tidak pakai metodologi kritis sejarah. Nah, saya coba pakai referensi kolonial misalnya. Misalnya yang datang adalah Denebir. Denebir itu menulis buku yang diterjemahkan dengan judul Mengenal Raja-Raja Bulamondo. Dan di buku Denebir tersebut menjelaskan tentang sejarah Raja-Raja Bulamondo dari Mokoduludut sampai raja terakhir. Itu yang paling banyak dikutip di Denebir, atau paling banyak halamannya yang ditulis di Denebir, Lodak Mukago. Padahal setelah Lodak Mukago itu ada beberapa raja. Iya kan? Iya. Ada 10 atau 11-an lebih ya, raja ya. Berarti Tapi paling banyak yang ditulis paling adalah berpengaruh mungkin Lodak Mukago ini. Iya, Iya. karena dia paling banyak ini. Denebir kenapa mampu menulis Lodak Mukago segitu banyaknya? Karena arsip-arsip yang dia temukan itu banyak menceritakan. Denebir sendiri mengatakan bahwa arsip-arsip yang saya jumpai terkait dengan sejarah Lodak Mukago itu ya lumayan banyak. Baik itu cerita dan kabar dari para ini pelancong, termasuk orang-orang kolonial yang datang. Nah, saking banyak itu, misalnya gini, di buku-buku tersebut, misalnya kalau pakai misalnya anggap saja hikayat dan sebagainya. Denebir juga menulis hikayat. Ada kemudian dia mengutip hikayat tersebut karena para pelancong itu datang kemudian dapat informasi bahwa Lodak Mukago menguasai wilayah ini. Kemudian dikritik oleh Denebir. Tapi ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Karena contoh kasus Lodak Mukago itu dianggap sebagai salah satu yang raja yang sangat berwibawa, pintar bersiasat, bahkan dalam istilahnya kolonial itu licik. Kenapa? Van Forst yang salah satu pengunjung gitu, Van Forst itu datang di zaman Lodak Mukago loh. Catatannya dia itu bagian dari arsip yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang sejaman atau minimal pernah mengetahui kondisi Lodak Mukago 1600-an kan? Satu leteng lah. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Pokoknya zamannya tidak terlalu jauh ketika kita bicara dalam konteks saat ini. Dan dia mengatakan bahwa ketika Lodak Mukago berjumpa dengan dengan dia, itu awalnya baik-baik. Tapi ternyata Lodak Mukago itu menjalin kerjasama juga dengan Kesultanan Goa, di mana Kesultanan Goa itu musuh company. Dalam konteks seperti ini, kalau kita baca pakai teori think of state itu berpikir terbalik, maka dalam bahasa company itu adalah Lodak Mukago itu penipu, artinya dari Datuk Binangkang itu saya bisa katakan itu mau bangkang. Jadi karena menipu company kan, karena dia bekerja sama dengan Kesultanan Goa. Nah, dia bekerja sama dengan Kesultanan Goa. Ingat, Kesultanan Goa itu 1600-an itu sangat besar pengaruhnya. Ada perjanjian Jonggayang dan sebagainya, di mana salah satu tokohnya yang dianggap sebagai pahlawan itu Sultan Hasanuddin. Kalau Lodak Mukago punya interaksi dengan Kesultanan Goa dan sama-sama memerangi company, kenapa hanya Sultan Hasanuddin yang dianggap sebagai pahlawan? Kenapa Lodak Mukago tidak juga? Padahal sama juga melawan company. Iya kan? Maka bagi orang Bulamondo meskipun belum diakui karena monopoli pahlawan itu tidak ada satupun di Sulawesi Utara itu punya banyak pahlawan di Indonesia dalam konteks luas wilayah. Ada cukup banyak ini, hampir 10 kan, atau
tahu berapa pahlawan itu. Ada cukup banyak beberapa pahlawan. Tapi kenapa tidak ada satupun orang Belamondo? Lodak Mokoago bagi orang Belamondo adalah pahlawan. Tidak perlu dicatat oleh negara dan sebagainya, tapi dalam nalar masyarakat Belamondo, Lodak Mokoago adalah pahlawan. Pengakuan dari warga Belamondo. Makanya ketika ada satu hal yang menyinggung Lodak Mokoago, itu sangat menyakiti sanubari masyarakat Belamondo. Jadi pantas saja ketika ada satu hal yang dugaan menyinggung saya dalam tanda kutip, kemudian reaksi masyarakat Belamondo itu bermacam-macam. Saya kira bermacam-macam dalam konteks sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya politisi yang reaksinya ala politisi, kemudian Pemda ala Pemda, kemudian pegawai ala pegawai, intelektual ala intelektual, akademisi ala akademisi. Dan saya mengambil pilihan untuk misalnya mengambil manfaat ini bagaimana agar kita menciptakan satu karya, membuat sebuah karya yang meluruskan sejarah-sejarah atau stereotip yang dalam tanda kutip tidak baik tentang Lodak atau tokoh Belamondo itu sendiri. Dalam perspektif sejarah yang faktual dan punya arsip, punya bukti sejarah. Saya kira demikian. Kalau kembali ke teater tadi, dalam sejarah Belamondo, apakah Lodak Mokoago ini dengan Pingkan memang ada hubungan atau bagaimana? Dalam sejarah yang dipelajari. Mungkin kembali ke Aki atau yang bisa menjelaskan. Ya, silakan Aki. Jadi terima kasih. Kita jelaskan tentang teater. Jadi seorang bukan sutradara, seorang sutradara itu bebas, dilindungi oleh undang-undang. Apa saja yang diambil itu bebas berekspresi. Ekspresi. Ya, ini saya juga sebagai seorang penari bebas, saya mau ambil cerita-cerita apa saja yang saya buat buat yang tidak menyinggung lah. Baru tentang teater ini, jadi bebas. Anak-anak bilang, oh ini pelecehan. Saya bilang begini, teater itu ada fiksi, ada non fiksi. Dengan kata lain, ada ubur-uburan, bohong-bohongan, dosa-dosa, ada yang direkayasa, ada memang fakta betul-betul terjadi. Sedangkan betul-betul terjadi masih ada DP embel-embel lain, masih ada DP bunga-bunga untuk memperkaya teater itu. Supaya lebih asik orang supaya nonton asik lagi orang bauni. Tidak semua betul, tapi ada lagi DP yang dusta-dustaan. Nah, itulah teater. Cuma dalam teater ini ada yang menyinggung seperti tadi, menyinggung Belamondo. Dia tidak menyebutkan Lodak Mokoago, tapi dia menyebutkan Raja Belamondo. Itu sudah menyinggung. Itu yang jadi polemik, jadi masalah. Nah, kemudian itu sejarah buku tentang Pingkan Mati itu, nanti di situ juga saya tahu bahwa buku itu tidak betul. Bukan Lodak Mokoago dengan Pingkan. Jadi dalam sejarah yang Aki tahu, yang pelajari dari dulu, Lodak Mokoago dan Pingkan ini ada hubungan. Dalam sejarah Belamondo. Iya, dalam sejarah Belamondo ada hubungan. Kalau dalam sejarah Belamondo ada nggak nama Pingkan yang masuk di sejarah? Ada, tapi masih Punu. Punu Mokoago. Di bahasa Raja, tapi masyarakat lain tahu. Punu itu artinya pemimpin yang tertinggi. Mulai Moko dulu sampai Tadoho masih ada Punu. Nah, nanti Lodak Mokoago baru dijuluki Datu. Orang Belamondo waktu itu menjuluki Datu, bukan raja. Karena raja itu dari Belanda. Nanti sekarang. Tapi Belamondo ini mau menyebut raja, dia menyebutkan Datu. Datu itu Toran dulu kalau di kematian, Toran bermain menundatu. Menjadi raja. Menundatu artinya bermain syair, menyair, membuat puisi, bermain mokensi. Apa itu mendatu? Itu menundatu. Bermain untuk menghibur kepada yang berduka. Baku lempar batu. Itu cewek coba ambil kenikir 5 aku pakai. Ini lubang. Bukan. Kautan. Lubang-lubang sebenarnya. Kautan. Menundatu itu. Itu dia. Baru bahasa air, cigulu-cigulu. Sekarang banyak yang jabat sair. Jangan mimpi bahasa air buang. Jadi
itu teater itu memang kebebasan ekspresi, Silakan, dilindungi oleh undang-undang. Cuma DP kesalahan di situ menyebutkan bola amongondo, dan buku itu nanti kita tahu. Kalau dari dulu kita tahu, kita apa namanya, bukan, kita nak suruh siarkan itu buku itu. Nah, mau bertanya dulu Pak Agi ini, kira-kira Ki, ini untuk cara penulisan narasi yang benar untuk pentas seni, kira-kira kalau menurut Aki seperti bagaimana? Iya. Materi teater. Yang benar. Yang benar. Jadi yang benar apa yang saya katakan tadi, karena itu buku nanti itu juga saya tahu. Kalau dari dulu saya tahu, memang saya protes itu buku itu tidak diedarkan. Cuma karena nanti itu juga saya tahu bahwa apa buku itu salah. Bukan cuma sedikit, salah besar. Mana boleh roda muko ago? Itu roda muko ago itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Iya. Dia tolak betul-betul itu Belanda, dan dia menguasai sampai Sanggerta Laut, Siau sana sampai Sanggerta Besar dia kuasai karena mengikuti jejak dari ayahnya Tadohe. Tadohe kan pergi di Siau karena malu DP papa dorada bunuh, jadi malu dia pergi di Siau. Nah, dia kawin di sana, tentu ada raja di sana, keturunan dari Tadohe. Baru dia kembali ke Manado, ke Bola Amongondo, menjalankan karena di sini kosong itu pemerintahan. Jadi dia pulang di sini menjadi datu di sini di Bola Amongondo Raya. Jadi kalau untuk saya, untuk teater itu yang benar seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa bukan roda moko ago dengan pingkan, harusnya moko ago dengan pingkan. Iya, bukan lodanya itu. Ini biar ini jelas. Moko ago yang dimaksud Puno itu bapak dari Tadohe. Dan Tadohe punya anak Loloda Moko Ago. Jadi Tadohe itu bapaknya Moko Ago, anaknya Loloda Moko Ago. Oh, itu. Jadi Tadohe itu diantara Moko Ago sebagai Puno Moko Ago yang bapaknya Tadohe. Loloda Moko Ago anak dari Puno Tadohe. Jadi apa tadi? Kalau terus dari sekarang atas, cucus tuh. dari atas Loloda Moko Ago, Puno Moko Ago, kakek dari Loloda Moko Ago. Iya. Baru yang ke anaknya Puno Moko Ago, Puno Tadohe. Puno Tadohe, baru anaknya Loloda Moko Ago. Dalam cerita itu yang DPT ini berarti DP Aki itu Moko Ago. DP Aki. Ya, Aki. Nah, mungkin ini supaya jelas juga. Iya, supaya jelas. Karena masyarakat tahu, oh Moko Ago. Orang kan kalau mungkin masyarakat Pulau Moro tahu oh Moko Ago, Puno tim Loloda. Tapi masyarakat Minahasa kan belum terlalu paham. Moko Ago ini sama enggak? Puno Moko Ago dari Loloda ini sama atau enggak? Di sini Masih kan berapa sudah tahun? disampaikan. Hampir 100 tahun DP jarak. Iya, di sini sampaikan bahwa beda. Nah, memang kemarin itu tahun ya teater ini memang sempat memancing emosi memang dari masyarakat DPR karena Semua. hampir semua status di medsos itu marah. Marah, semua meluapkan kemarahan. Nah, di sini juga kayaknya ini pertanyaan Torana, kita sendiri awam. Bahkan kita suka memarah tapi kita mau marah di segi mana? Toh? Kita mau suka mau marah tapi kita mau marah dari segi mana? Kita nak beruni. Kalau kita juga orang awam dengan sejarah. Nah, itu yang kita bilang, ada orang mungkin yang ikut-ikutan, toh, yang tidak paham dengan mungkin sejarah ini. Kira-kira boleh jelaskan, mungkin ada yang menabur juga DP poin-poin yang Sedikit penjelasan. DP poin-poin apa sih yang di situ yang memang bikin orang tersinggung emosi sekali. Iya. Di poin teater tadi, poin-poin apa yang bikin tersinggung? Umumnya kalau dari 5 jam penayangan itu yang bikin tersinggung masyarakat Bola Amongondo adalah tiap scan yang ada nama Bola Amongondo. Itu yang pertama. Seandainya walaupun di situ ada adegan misalnya pemenggalan dan lain sebagainya, atau kemudian dibahasakan begini, maka datanglah seorang raja dari arah barat tanah Lesung. Iya. Kerajaan dari barat Malesung atau kerajaan dari arah utara Malesung. Itu nggak ada yang bisa. Yang penting nggak Tacungu tadi. Karena ini menyebut sebuah nama suku. Itu jadi Bola Amongondo ini bukan hanya nama dari daerah yang kita kenal sekarang, itu lebih dari itu, namanya itu dianggap sebagai sebuah nama yang nama dari suku. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali tadi pertanyaan, apa yang menyebabkan masyarakat Bola Amongondo marah
dengan penayangan itu adalah tiap scan yang ada nama Bola Amongondo disebut. Itu saja. Berarti kemudian sudah dibahasakan tadi oleh Bung Donald bahwa kita harus memahami perspektif sudut pandang orang. Karena teater ini sudah disiarkan di ruang publik, maka publik itu memiliki hak untuk menilai. Dan ketika publik menilai dan dia merasa tersinggung, maka inilah yang saya maksud bahwa ketika publik menilai itu dan tersinggung, maka itu harus dihargai. Kemudian bagaimanapun caranya seorang sutradara yang membuat naskah itu harus meminta maaf sesuai dengan aturan adat yang berlaku di daerah ini. Karena kenapa? Kalau hanya seorang Murdiono yang disebut, berarti dia datang saja ke rumah, Yon datang di rumah kok, mau datang minum kopi, minta maaf kita, selesai ini masalah. Tapi karena ini yang dihina entitas adat, maka penyelesaiannya juga harus dengan cara adat. Betul. Berarti itu akan ada sanksi-sanksi adat yang Ada. ya? Nah, untuk sanksi adat kepada sutradara atau sama pemeran semua? Kalau misalnya ada sanksi Sutradara. Sutradaranya. Kalau dari pandangan saya, jadi saya coba beda ini dari segi sastra dan kemudian sejarah, kemudian dari teater itu supaya kita tahu kira-kira yang salahnya itu bagaimana. Saya gunakan misalnya kata-kata tadi. Jadi saya di dalam tulisan saya di Bolmong Fox itu ada kalimat, ada kata yang saya tulis di situ. Paragraf yang saya tulis di situ adalah saya meminta sutradaranya mengklarifikasi. Jadi saya mencoba menggunakan pendekatan yang sama dengan novel yang dia gunakan. Oke, kalau misalnya sutradara berargumen bahwa karya saya ini kan diambil dari karya fiksi. Nah, saya ingin bertanya lagi. Di halaman berapa ada kalimat buah pepaya? Di halaman berapa ada kalimat yang mengatakan bahwa kecantikannya melebihi kecantikan wanita yang ada di Bola Amongondo? Di halaman berapa buku itu yang mengatakan bahwa akan kujelajahi dari ujung kaki dan seterusnya? Jawabannya satu. Tidak ada di halaman buku dari halaman 65 sampai 108 kalimat yang diucapkan oleh aktor. Sehingga itu harus diklarifikasi oleh aktor. Kalimat itu berasal dari materi yang ditulis oleh aktor dalam sebelum mementaskan teater atau murni improvisasi dari aktornya. Karena di dalam bahasa buku yang sudah saya baca itu hanya ada kata birahi. Jadi saya itu berpendapat bahwa mungkin saja aktornya itu ini kan ditampilkan. Jadi bagaimana Kang DP cara supaya itu birahi itu mau dapat lihat? Ini bisa saja karena ingin menampilkan model birahi, kemudian dia membuat kata-kata yang justru akhirnya membuat masyarakat Bola Amongondo tersinggung di situ. Apalagi di situ kan begini, kalau sang sutradara menyebut nama Loloda Mokoago, berarti cuma satu orang. Tapi karena lari dari nama Loloda Mokoago, justru kesalahannya lebih besar karena menyebut Raja Bola Amongondo. Menyebut syukur ya. Iya, dia jadi jamak pengertiannya di sini. Raja Bola Amongondo juga ada berapa banyak? 16. Raja Bola Amongondo. Itu. Berarti kalau misalnya kita berinterpretasi liar, menafsirkan liar, bisa saja marga-marga Manopo bisa mengklaim itu. Kan disebut Raja Bola Amongondo. Terus diklarifikasi Raja Bola Amongondo yang mana nih? Karena orang juga ada Raja Manopo. Ada Raja Mokoago, ada Datuk Mokoago, ada Raja Loloda Mokoago. Kalau semuanya tersinggung. Sampai dengan kita tersinggung. Saya turunan raja. Apa? Raja God. Seperti itu ya. Jadi saya memandang itu sebisa mungkin saya objektivitas. Karena bagi saya tidak adil menghakimi orang itu tanpa tahu kesalahannya. Seperti itu. Orang marah ini kan umumnya ada dua, seperti saya kutip dalam tulisannya Kak Donald ini. Ada orang marah karena dia tahu, dan ada orang marah karena dia tidak tahu. Yang jadi masalah besar itu adalah ketika dia marah tidak tahu. Dan itulah menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Tapi sekali lagi, kalau mereka sutradara berlindung atas nama kebebasan dia berkarya, maka dia juga harus menghargai kebebasan orang awam dalam menafsirkan
teaternya itu, dan akhirnya mereka marah, kemudian merasa bahwa daerah mereka terhina, itu wajar. Karena kenapa? Nama Bolaang Mongondo yang disebutkan, mungkin saja Nanang tersinggung, karena menyebut Bolaang Mongondo, gitu ya. Jadi setiap orang yang merasa bahwa dia adalah bagian Bolaang Mongondo itu merasa tersinggung. Justru dipertanyakan kemongondoannya jika Kalau tidak tersinggung. Untuk saya kembali tadi, saya sebagai akademisi sejarah yang kuliah di jurusan sejarah. Secara sastra menurut saya menghargai, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Kunto Wijoyo, guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah. Yang mengatakan bahwa sastra bukanlah sejarah. Itu. Mengapa? Karena sastra itu fiksi. Jelas bahwa itu adalah dongengan. Sementara kalau kita bicara, itu adalah fakta. Kembali di pertanyaan pertama tadi, apakah secara sejarah itu tidak menyinggung masyarakat? Masyarakat Bolaang Mongondo bicara sejarah tidak usah tersinggung. Karena sejarah kita tinggi peradabannya, lebih mulia daripada yang ditampilkan di teater. Tapi secara sastra, walaupun sutradara berlindung kebebasan berekspresi, maka karena sudah menyebut nama daerah kita, saya merasa tersinggung sebagai orang Bolaang Mongondo. Sejarah saya tidak tersinggung. Karena apa? Sejarah Bolaang Mongondo bukan begitu. Tapi sastranya saya tidak tersinggung selama dia tidak menyebut nama Bolaang Mongondo. Nah, sampai saat ini ada lembaga-lembaga adat mungkin sudah melaporkan atau gimana? Lembaga dari organisasi yang saya lihat di pemberitaan media itu dari Laskar Bogan Indonesia itu sudah membawa masalah ini di ranah hukum. Kemudian dari pemerintah daerah, wali kota, bupati juga banyak yang mengecam. Tokoh-tokoh masyarakat juga banyak yang mengecam tindakan ini karena perasaan mereka itu sama dengan kita yang di sini. Bolaang Mongondonya disebut. Saya katakan, seandainya disebut saja sebuah kerajaan di barat tanah Maleso, nggak masalah. Itu. Yang penting jangan cuma suku. Boleh. Jadi bagi Moni yang mau bikin teater ulang, usahakan jangan menyinggung Sensor. suku, ras, agama. Jadi sebelum ini pikir dulu apakah ini menyinggung orang banyak atau enggak. Baru kalau mau memuat tentang sejarah, pelajari Pelajari baik-baik. dulu. Gini, bicara sastra ya. Baru-baru ini ada sebuah film yang diangkat dari karya sastra terkenal di Indonesia. Ada film Bumi Manusia. Jadi Bumi Manusia ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur. Itu beliau pernah dimasukkan sebagai penerima nominasi Nobel di bidang sastra. Itu. Jadi memang karyanya ini terkenal. Ketika sutradara Hanung Bramantyo itu membuat filmnya, beliau melakukan klarifikasi. Walaupun novelnya tentang roman, dengan penuh hormat, sang sutradara itu pergi ke keluarganya Pramoedya. Kemudian ditanya lagi, mana yang boleh tayang, kira-kira enggak menyinggung. Ya, seharusnya memang seperti itu. Itu. Ini karya terkenal dan akhirnya filmnya juga diterkenal disutradarai oleh Iqbal Ramadan dan lain sebagainya. Itu diangkat dari karya sastra. Jadi sutradara yang memiliki tanggung jawab dan berpikir bahwa nanti karyanya ini tidak menimbulkan polemik. Kasihan kan tujuan mulia untuk sebuah karya menghargai pengetahuan, tapi akhirnya membuat masyarakat lain tercela. Biar mungkin saja di wilayah mereka itu bahagia, tidak adil. Wilayah lain tertawa bahagia, tertawa melihat mania dan lain sebagainya ya. Tapi di daerah lainnya merasa tersinggung dan menangis. Itu. Saking sedihnya. Beberapa malam yang lalu budayawan Hairun Makoginta itu menangis. Jadi ini orang tua ini menangis ketika nama daerahnya dihina karena nama Bolaang Mongondo itu berkaitan dengan adat. Kalau pribadi Murdiono yang disakiti bisa diselesaikan dengan segelas kopi. Tapi kalau bicara Bolaang Mongondo yang disakiti, selesaikan dengan adat. Itu dari saya. Nah, mudah-mudahan saja
ini sutradara ini ada keberanian Iya. ya, untuk gentleman lah, Atau niat klarifikasi untuk minta dan maaf. meminta maaf ke seluruh masyarakat BMR. Saya khawatirkan nih, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi mungkin saja sutradara itu menganggap bahwa kita terlalu primitif. Dia berpikir bahwa ketika dia datang mempertanggungjawabkan misalnya ada diselesaikan secara hukum atau secara adat dan lain sebagainya, dia berpikir bahwa masyarakat Pulau Mongondo itu mungkin katro. Padahal tidak seperti itu. Peradaban kita itu tinggi. Dan di dalam Pulau Mongondo itu ada bobo bahasaan. Iya. Itu menyambut, "Hai, sudah datang? Dari mana?" Gitu. Ya. Maksudnya jangan sampai tak keluar tuh statement itu. Karena kan ibaratnya coba kasih balik pada orang making teater begitu, menyinggung. Mengaku cerdas, Iya. mengaku cerdas dan gentle, hargailah proses. Iya. Iya. Ya, jadi sudah buat karya dan ngerasa bahwa karya ini berpolemik, maka sebagai jiwa yang gentle, sang sutradara itu harus berani mempertanggungjawabkan masalah. Iya, Nah, betul. mungkin Polemik yang sudah dia buat. harapannya dari Bung Donald. Bung Donald untuk Ke Ini depan. closing Iya. statement atau? Iya, Iya. closing. Oh, iya. Iya. Saya menghargai semua luapan amarah. Ketika ada kasus seperti ini, kemudian masyarakat Pulau Mongondo punya hak untuk meluapkan amarahnya di media sosial dan sebagainya dengan cara yang menurut dia itu kemampuan dia. Ada yang bahkan sampai di titik dia memaki pun, saya istilahnya memahami itu. Bahkan ada yang meluapkan amarahnya dengan statement di media, kemudian ada yang meluapkan amarahnya dengan menempuh jalur hukum. Tapi saya pribadi, meskipun menghargai semua itu, saya mengambil pilihan yang lain. Karena bagi saya adalah inilah momentum kita untuk menampilkan sejarah yang seperti apa seharusnya, berdasarkan kajian kita, berdasarkan fakta-fakta yang kita telusuri. Kalau perlu kita nulis juga perspektif kita tentang relasi itu. Misalnya gini, dalam perspektif Pulau Mongondo, selain dari yang disebutkan oleh Aki tadi, bahwa yang diduga dalam konteks ini berhubungan dengan Pingkan itu adalah Punuk Mokago. Namun ada dalam konteks Pulau Mongondo, nalar Pulau Mongondo tentang hubungan itu, justru dalam hasil kajian kita, hasil diskusi kita, itu justru romantis, tidak ekstrim itu. Romantisnya dalam artian apa? Sampai ada istilah memberikan tanah. Iya kan? Saking cintanya itu dia sampai ini raja itu memberikan tanah. Nah, dugaannya karena memberikan tanah itu cukup masuk akal karena Raja Lodak Mokago itu Raja Manado. Ingat, di zaman itu 1600-an, abad ke-17, itu 1600-an ke atas baru ada kata Minahasa. Sebelumnya tidak dikenal kata Minahasa. Wilayah yang ada saat itu, wilayah yang di Semenanjung Utara itu adalah wilayah Manado. Makanya ketika Lodak Mokago menguasai wilayah itu, oleh arsip kolonial disebut sebagai apa? Raja Manado. Jadi jelas secara arsip kolonial Lodak Mokago menguasai wilayah itu, sehingga disebut Raja Manado. Belum ada konteks dalam tanda kutip daerah-daerah yang ada saat ini. Yang ada dulu itu dikenal sebagai Manado. Dalam konteks Pulau Mongondo pun Raja Lodak Mokago itu sangat sensitif. Contoh kasus, selain dia adalah raja yang cukup berpengaruh ketokohannya di dalam nalar masyarakat Pulau Mongondo, Raja Lodak Mokago juga dalam riset saya bersama Kemenak itu, Pulau Mongondo adalah wilayah yang ketika saya meriset ini kan pertanyaan kemudian adalah Pulau Mongondo mayoritas Muslim, suku Pulau Mongondo mayoritas Muslim. Dari mana ininya? Seketika saya meriset dinamika Islamisasi di Pulau Mongondo, saya termasuk mencoba untuk menarik lebih belakang lagi tentang relasi Lodak Mokago dengan dunia luar. Dan ternyata ada beberapa referensi buku yang menyebut bahwa Lodak Mokago itu akibat hubungannya dengan Sultan Babula, Sultan di Ternate, Kesultanan Ternate, itu pernah masuk Islam. Kemudian belum lagi interaksi Lodak Mokago dengan Kesultanan Hasanuddin, Kesultanan Goa. Itu kan wilayah-wilayah kesultanan, tidak mungkin tidak ada relasi yang sangat intens sehingga cukup berpengaruh terhadap misalnya proses dia memeluk agama. Ada juga yang meskipun itu mengklarifikasi bahasa animisme dan sebagainya, meskipun sudah memeluk Islam tapi masih tetap mempraktekkan animisme dan dinamisme, itu perlu dikritisi lagi. Tapi perjumpaan dengan atau relasi dengan kesultanan-kesultanan itu memungkinkan Lodak Mokago itu memeluk Islam. Argumen kedua,
adalah perubahan kata nama dari kata Puno ke Datuk. Ingat, Melayu, tradisi Melayu itu sangat identik dengan Islam. Kata Datuk itu sangat Melayu, terutama ketika proses jalur Niaga rempah-rempah. Nah, interaksi dengan dunia luar itu kemudian terjadi perubahan kata Puno menjadi Datuk. Kata Datuk diserap dari Melayu, itu misalnya Datuk Maringgi dan sebagainya. Itu kan kepimpinan ya, sama dengan Datuk itu adalah karena sangat Melayu. Jika kita bahasakan bahwa Melayu itu sangat identik dengan Muslim, Islam dan sebagainya, maka dengan perubahan kata Puno menjadi Datuk dalam Lodak Mukago, itu cukup membuktikan bahwa dia menyerap Melayu dan dia Muslim. Kemudian ini juga yang makanya ini sangat ini karena kan pertama udah interaksinya Lodak Mukago itu sudah pertama Mongondonya, kemudian Muslimnya yang itu sangat sangat berpengaruh terhadap Bola Mongondo yang kita tahu bersama di wilayah Sulawesi Utara. Bola Mongondo itu Muslim. Ini Lodak kuncinya. Kenapa saya bilang ketika menyinggung ini Lodak Mukago itu sangat berpengaruh dalam membalik masyarakat Bola Mongondo. Makanya perlu hati-hati. Nah, karena konteks ini yang seharusnya disadari oleh siapapun seniman nanti yang akan datang. Jangan sampai menyinggung tokoh-tokoh dalam konteks tertentu itu membangkitkan yang namanya dalam satu teori loyalitas etnik. Karena biar bagaimanapun itu sangat berpengaruh. Nah, tapi demikian, meskipun begitu, saya tetap menganjurkan bahwa jangan sampai energi kemarahan kita ini terbuang sia-sia hanya dengan caci maki di medsos, terbuang dengan percuma, kemudian hanya habis di masalah menuntut hukum, statement-statement di medsos. Bagi saya yang paling mengabadi adalah kita balas dengan karya. Minimal buku tentang Lodak Mukago yang perspektif hikayat juga, perspektif kita tentang hubungan yang perspektif Bola Mongondo, kemudian data-data tentang raja-raja Bola Mongondo yang kita kumpulkan dari penelitian-penelitian ilmiah, riset-riset ilmiah berdasarkan arsip yang ada, dan itu mengabadi biar nanti di masa depan orang akan berpikir untuk membuat karya yang serupa. Karena yang namanya, karena apa? Udah ada ini referensi yang detailnya. Biar nanti ketika ada mencari, oh ini perbandingannya ada di Bola Mongondo yang sudah melakukan riset seperti itu. Dan di masa depan kita akan bangga sebagai orang Bola Mongondo. Sudah saatnya momentum ini membuat kita tidak lagi inferior tapi superior, karena leluhur kita Raja Lodak Mukago itu menguasai semenanjung utara Sulawesi. Saya kira itu. Luar biasa. Tuh saking mah cerita yuk. Nah, So, badiri bubu nyawa no. Saking semangatnya bagaimana dia superior. Toh, dia terambil di momentum ini untuk terang bangkit dan buktikan ke siapa. Balas dengan karya. Balas dengan hal karya. positif. Itu lebih mengabadi. Positif. Jadi dendam dengan hal yang positif. Mungkin karya yang membanggakan dan tidak menyinggung suku ras, agama. Jadi seperti yang saya kutip ini, marah itu manusiawi. Karena marah itu adalah orang normal, itu pantas untuk marah dan tidak dilarang untuk marah. Rasulullah pun itu dalam konteks muslim ya, saya muslim, pakai peci, itu pernah marah, tapi dalam artian marah itu biasa, tapi marah dengan cara yang tepat, dengan tujuan yang tepat, konteks yang tepat, orang yang tepat, itu lebih luar biasa. Marah secara sadar. Nah, itu saya menyebutnya dalam tulisan saya itu marah secara elegan. Beda-beda tipis. Nah, Aki, harapannya Aki nih Singkat ke depan saja, dari apa yang terjadi hari ini. Jadi apa yang terjadi di teater itu, di pentas harapan seni. ke depan budaya-budaya di Bola Mongondo bisa lebih superior yang dikatakan jadi Bung Donald. harapan saya sebagai barangkali yang tertua, Masih muda. harapan saya untuk ke depan ini menjadi generasi penerus. Amin. Benar. Menjadi generasi penerus, teruskanlah apa yang kita idam-idamkan ke depan. Teruskanlah apa yang saya miliki sekarang ini. Teruskanlah hubungan kita sesama manusia. Itu yang paling penting. Hubungan antara manusia, apalagi sama kita orang muslim dengan yang lain itu kita persatukan. Itulah namanya. Nah, untuk Bung Dion. Singkat saja Dion. Oke, kalau untuk saya terkait dengan teater, terkait dengan karya, kemudian terkait bagaimana sikap kita sebagai orang Bola Mongondo. Ingat, sutradara menyakiti bisa saja 500.000, 600.000 penduduk Bola Mongondo.
Tapi sungguh tidak adil jika 500.000, 600.000 Bolang Mongondo itu membenci suku lain. Ya. Kita harus menempatkan marah kita pada tempatnya. Ya. Kalau satu orang yang kita marah, kita tidak boleh membenci mereka. Ingat filsafat di dalam kehidupan kita di Sulawesi Utara. Orang semua bersaudara. Ya. Itu. Jadi saya inginkan adalah hal inilah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu kesadaran bahwa begitu pentingnya sifat menghargai. Kemudian sifat menghargai, bagaimana menghormati orang lain, menghormati suku lain. Seperti kata almarhum Bapak Samratulangi, kita tidak dikatakan manusia sebelum memanusiakan orang lain. Manusia berarti yang dimaksud Bapak Samratulangi itu tunggal ya. Berarti bagaimana kalau kita memanusiakan di suku lain yang berbeda dengan kita, itu sungguh sangat luar biasa. Wow. Itu. Jadi kita harus menunjukkan, walaupun kita sudah dihina bahwa seakan-akan kita tidak beradab, tapi secara fiksi, secara dongengan kita ditunjukkan secara tidak beradab, maka kita harus menunjukkan secara nyata bahwa kita itu beradab. Seperti itu. Jadi melalui karya ini, melalui karya HM Taulu, karena saya sudah membaca karya ini, saya katakan bahwa saya menghormati sosok Pinkan yang ditulis di situ. Saya sangat menghargai bagaimana usaha Matindas untuk menghidupi istrinya. Saya menghargai kesetiaan Pinkan di sana, dan saya mencintai raja saya yang disebutkan di dalam buku sana. Yang saya tidak inginkan adalah ketika ini sudah ditampilkan di dalam sebuah teater, dan di mana di dalam teater itu menghina raja-raja Bolang Mongondo dan membawa nama daerah saya. Disitulah saya tersinggung. Sehingganya sesama karena kita menghargai peradaban, kemudian kita mencintai pengetahuan dan intelektual, saya menginginkan bahwa sang sutradara itu bisa mempertanggungjawabkan rasa sakit yang dia buat di hati masyarakat Bolang Mongondo dengan cara mengikuti apa namanya itu. Jadi di Bolang Mongondo itu ada adat. Orang luar daerah ada adat yang Ya, sanksi adat adat masyarakat di luar daerah, dan tidak perlu khawatir. Sanksi adat itu bukan digunakan tombak kemudian disiram, bukan digunakan pedang kemudian dipenggal. Tidak, adat Bolang Mongondo tidak sekeji itu. Jadi nanti akan ada sanksi-sanksi adat, tapi sanksi-sanksi adat yang menunjukkan bagaimana masyarakat Bolang Mongondo itu beradab. Jadi di sini sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudaraku di Bolang Mongondo, mari sekali lagi kita ingat apa falsafah nenek moyang kita, mototopiaan, mototabian, mototanoban. Kemudian jangan kita lupakan bahwa di Sulawesi Utara kita semua bersaudara. Bencilah kepada satu orang yang sudah membuat luka hati kita, tapi jangan jangan membenci orang lain yang mereka itu bisa saja mencintai kita. Seperti itu. Jadi itu mungkin dari saya. Sehingganya sekali lagi jika ada kata-kata yang salah di sini, kita berusaha sebisa mungkin tidak menyebut orang, kalau sutradara dan lain sebagainya, karena kita ingin menunjukkan bahwa mungkin dengan cara ini yang lebih beradab. Untuk bagaimana? Ya, mantap. Itu keren sekali ya. Ada tambahan lagi. Mau akhiran, mau bebahasahan, mau bangkaan. Boleh jelaskan artinya? Arti masing-masing. Mau akhiran itu Baku hargai. Baku harga dan. Nah, mau bahasaan bagi dengan bahasa-bahasa yang sopan. Mau bangkaan yang tua jangan diremehkan. Raja-raja jangan diremehkan. Yang pandang enteng lah. Jangan pandang enteng. Kemudian menurut Islam, saya kan agama Islam. Karena nama Rodak Mongko Agung sudah dilecehkan seperti ini, seharusnya kita orang minta maaf. Pergi di kuburanku minta maaf, karena sesuai dengan bahasa agama Islam tidak boleh
menyebutkan yang jelek-jelek serap sekalipun ada dia kejelekan. Iya. Yang harus diucapkan itu yang baik-baik. Iya. Siapa yang menjelekkan dia berdosa, yang mengungkit kebaikan dia mendapat pahala. Iya, benar. Jadi kita orang mesti pergi di kuburan, ada di kuburan. Semua langsung bikin di malam juga. Nanti kita orang Oh ya. nah, berbondong-bondong misalnya satu-satu kelompok mau pergi. Iya. Jangan semua, karena ini ada 500 lebih kakak ini kemudian ada cukup. Iya. Nah, mudah-mudahan Terakhir. mudah-mudahan terakhir. Ini saya ingin ke tadi mohon maaf jika misalnya ada bahasa yang keras di sini karena ini bagian dari peluapan emosi. Tapi ingatlah kami terikat dalam budaya mototabian, mototopiaan, mototanoban. Dalam artian apa? Cara bicara saya itu terikat dengan mototabian. Cara bicara saya adalah bicara kasih. Karena mototabian itu saling mengasihi. Kemudian mototompiaan, saya berusaha untuk meskipun masih belum terlalu baik, saya monompia akhirnya berusaha untuk memperbaiki juga biar kita juga diperbaiki orang. Kemudian yang terakhir adalah mototanoban, saling mengingatkan, bukan saling merindukan saja, tapi saling mengingatkan. Ini cara kita untuk mengingatkan. Nah, dalam 3 konteks itu adalah falsafah tertinggi dalam budaya Belamun. Saya kira. Nah, semoga saja apa yang terjadi ini dijadikan pengalaman juga Dan pelajaran ya. dan pelajaran tentunya kalau membuat sesuatu harus dipelajari dulu. Ya, jadi orang bikin teater, usahakan orang lihat dulu ini menyinggung enggak, suku, Dicek ras, dulu. agama. Iya, Iya, betul. orang sensor dulu. Jangan orang ambil buku, ambil dari novel langsung tayangkan. Mainkan. Telan mentah-mentah. Iya. Apalagi Orang ini yang masalah tahu sejarah. Masyarakat di Betul. luar Iya. senang atau enggak ini? Toh? Kalau masalah cinta-cinta terserah. Iya, terserah, Ini Cuk. masalah sejarah. 5 dikit. Ya, oke. Jadi untuk saran saja untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar menyediakan lembaga sensor. Iya. Baik. Penting. Lembaga sensor itu penting karena kita harus ketahui bahwa Sulawesi Utara itu kan terdiri atas berbagai suku bangsa. Iya. Seharusnya tujuan kita kayak kita berkarya seperti ini itu adalah bagaimana menciptakan iklim yang harmonis. Iya. Supaya isu sara, suku, agama, suku, ras dan agama itu tidak boleh digoreng dan itulah yang menyebabkan perpecahan kita. Iya, betul. Boleh membenci satu orang yang bersalah, tapi jangan membenci orang lain yang justru bisa saja mereka sangat mencintai. Ya, jadi Iya. jangan orang benci suku ini, orang cuma benci itu mungkin yang orang pasti Siapa yang pada salah itu yang salah. orang pasti. Kesalahan oknum maka marahlah ke oknum tersebut. Iya. Jangan marah. Dan terima kasih Terima kasih, Bung Bung Donald Eki. Tungkaki Bung Donald, buat Aki. Aki yang sangat Bung keren Dion, malam hari ini. Iya, Aki Ya. masih kuat. ABG. Dan Bung Dion, terima kasih. Thank you, Purmanto. Sudah berbagi juga wawasan dengan Iya. kami di sini Dan tentang terus terang sejarah. dia banyak dapat ilmu nih malam. Oh, banyak. Luar biasa. Apalagi Aki ini dong. Keren. Juga saya dapat wawasan kepada 2 orang. Iya. Lagi. Jadi kita belajar. Secara tidak langsung kita dapat 10 SKS kuliah di sini. Iya. Itulah sebaik-baiknya manusia, toh bermanfaat kepada manusia lain. Iya, siap. Tahu. Sadis. Oke, kami bertiga mohon maaf bila ada kata salah ucap ya. Mungkin itu Menyinggung. Mohon maaf jika suka lebe. Iya. Karena ini acara televisi show. Karena Iya. kembali lagi ke acara tadi Televisi Show. Iya, dan nantikan konten-konten kami di hari-hari berikut tentunya yang lebih fresh, lebih mantap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Utat-Utat Kemintan, saya Donald Tungkagi. Saya Dion Mukoginta. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. channel Totabuan Citawaya Official. Dika Mantap. Koryangan. Dika Koryangan. Dika Koryangan.